ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf ke depan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.754.000, Rp3.754.000. Adapun yang kedua, tata laksana pada salat Jumat pada hari ini adalah pada tanggal 25 Juli 2025 atau bertepatan pada tanggal 29 Muharram 1447 Hijriah adalah pukul 12.46 yang lalu. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Muhammad Muslim MA, Imam Ustadz Samsul Bahri SPDI, sedangkan muazin saudara Muji. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin. Disilahkan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rp966.000. Adapun rincian pemasukan dan pengeluaran dapat dilihat lebih lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar,
لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jemaah Jumat yang rahmati Allah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketakwaan dalam arti yang sebenarnya adalah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan diiringi dengan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Dan tentunya kita tidak dapat mengetahui perintah-perintah dan larangan-larangan dengan baik kecuali dengan terus menambah ilmu dan menambah pemahaman kita tentang agama Islam yang mulia ini. Oleh sebab itu salah satu ciri bagusnya keimanan seseorang adalah dia senantiasa mengupdate, memperbaharui, menambah pengetahuan dan ilmunya tentang agama Islam yang mulia ini. Karena memang ilmu agama Islam sangat luas ya. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Dan menuntut ilmu itu adalah salah satu bentuk ibadah. Kapan kita berhenti menuntut ilmu, berhenti belajar? Kalau sudah mati. Kalau belum mati, maka tidak ada kata berhenti. Bahkan jenjang pendidikan pun ya, ada doktoral, ada postdoktoral. Dan akan ada jenjang-jenjang seterusnya. Kenapa? Karena ilmu terus berkembang. Ilmu itu cukup luas. Dan seseorang ketika dia merasa sudah pintar, apalagi merasa sangat pintar, maka itu adalah titik awal balik dia kepada kebodohannya. Nah, oleh sebab itu, para ulama kita, juga Rasul SAW, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak pernah meminta tambahan kecuali Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Karena dengan ilmu yang baik, seseorang akan makin mudah untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semakin baik pemahamannya tentang Islam, maka semakin mudah dia untuk dekat kepada Allah. Dan semakin mudah juga dia untuk tidak terperangkap ke dalam kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah salat Jumat yang rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada hari ini kita ingin mengambil beberapa pelajaran dari sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang menggambarkan ternyata untuk masuk surga itu kita tidak cukup mengamalkan amalan soleh, tetapi juga harus menghindari kemaksiatan. Rasul SAW mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan dengan berbagai versi oleh perawi-perawi hadis yang lain, sehingga meskipun ada sebahagian yang melemahkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ini, tapi menurut ulama hadis, hadis ini menjadi minimal dia hasan karena ada jalur-jalur riwayat lain yang menguatkan riwayat ini. Apa kata Rasul SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad? Kata Rasul SAW, "Thalathatun qad haramallahu alaihimul jannah." Ada 3 kelompok manusia kata Allah yang Allah telah mengharamkan baginya masuk ke dalam surga. Artinya apa? Kelompok ini bisa saja dia sholat, bisa saja dia berbuat baik, tetapi karena ada dosa yang dia lakukan, sehingga perbuatan baiknya itu ya terhalangi pahalanya. Ya. Kenapa? Karena ada kesalahan yang dia lakukan sehingga dia bisa tidak masuk surga, atau minimal dia tertunda masuk surga. Artinya transit dulu di neraka. Kita tahu transit di neraka itu tidak seperti transit di bandara. Kita bisa menikmati ruangan, tapi transit di neraka itu artinya apa? Mendapatkan azab. Bahkan kalau dalam hadis Rasul SAW mengatakan apa? Dahsyat sekali neraka itu. Karena begitu seseorang yang paling merasakan nikmat di dunia ini,
Begitu sekali dimasukkan sebentar saja ke neraka itu, dia akan lupa kalau dia pernah menikmati nikmat dunia ini. Itu orang yang paling bahagia di dunia ini, paling lengkap fasilitasnya. Apalagi kalau orang yang sedang-sedang fasilitasnya, apalagi kalau dia memang miskin. Begitu dahsyatnya api neraka tersebut. Kata Rasulullah, ada 3 kelompok manusia yang Allah haramkan dia masuk neraka. Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Siapa itu? Yang pertama, kata Rasul SAW, adalah mudminul khamar. Yang kedua al-aq, dan ketiga adalah ad-dayyuth. Yang pertama mudminul khamar, pecandu khamar, pecandu narkoba. Yang kedua adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah ad-dayyuth. Dayyuth, nanti kita akan sebutkan apa makna dayyuth. Kita lihat yang pertama dulu, kata Rasulullah, adalah mudminul khamar, pecandu narkoba, pecandu minuman keras. Kenapa Allah sangat melarang, dan Rasul SAW juga sangat keras melarang ya, mengkonsumsi narkoba ini, mengkonsumsi minuman keras ini. Karena para ulama kita mengatakan ya, mengkonsumsi narkoba atau minuman keras itu dia bisa menjadi apa? Ummul khaba'ith ya. Menyebabkan apa? Hilirisasi maksiat ya. Sekarang lagi zaman orang bicara hilirisasi proyek. Ya, ternyata juga dosa itu punya hilirisasi. Ya. Seseorang yang sudah candu minuman keras, candu narkoba, maka dia akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Di antaranya apa? Bisa kita konfirmasi di sebuah daerah yang banyak pecandu narkobanya, maka minimal tingkat keamanan di situ akan berkurang. Artinya apa? Salah satunya pencurian akan meningkat. Kenapa? Karena pengkonsumsi narkoba ini ketika dia sudah candu dan pada suatu titik dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya itu, maka dia akan melakukan segala cara. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan nafsunya itu. Di antaranya apa? Dia akan mencuri. Bahkan banyak kejadian kita dapati, harta orang tuanya pun akan dia curi. Apalagi harta orang lain akan dengan mudah. Ya, sejumlah kota besar kita melihat ya pagar berjalan. Ya, kalau di Banda Aceh mungkin lebih cenderung aman. Di sebagian kota besar mobil diparkir tapi bannya bisa jalan. Kenapa? Pencurian begitu luar biasa. Salah satu penyebabnya apa? Karena ramainya pengkonsumsi narkoba tersebut. Dan termasuk juga bagaimana narkoba ini termasuk minuman keras itu merusak generasi, merusak fisiknya, merusak otaknya. Ya, kita bayangkan bagaimana kalau Aceh dipenuhi dengan generasi seperti itu, maka bagaimana 5-10 tahun ke depan bisa dipastikan kita akan kehilangan generasi. Siapa yang akan menjadi pengganti pemimpin ke depan? Siapa yang akan menjadi pengganti dokter-dokter ke depan? Kalau generasinya hanyut dengan perbuatan-perbuatan ya, atau dengan konsumsi narkoba, konsumsi minuman keras. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala juga Rasul SAW sangat mengingatkan, mewanti-wanti ya, dengan perbuatan ini, karena pelakunya itu tidak hanya merusak dirinya, tapi juga dapat merusak ya orang lain, merusak komunitas masyarakatnya. Ini yang perlu disadari. Sebagian pelaku maksiat ketika diingatkan, ketika ditegur, dia merasa apa? Bahwa ini urusan dia dengan Allah. Kalau cukup hanya urusan dia dengan Allah, maka ini lebih mudah. Tetapi rata-rata maksiat itu bukan hanya merusak pelakunya, tapi juga merusak komunitas, merusak orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan kita barangkali memiliki keluarga yang baik-baik, komunitas yang baik. Ketika ada pelaku seperti itu, jangan merasa aman, tetapi hendaknya proaktif untuk bisa mengungkap atau bisa melaporkan perbuatan-perbuatan seperti ini kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang berwenang, pihak yang berwajib. Ya, tentunya kita tidak boleh main hakim sendiri. Ada jalur yang perlu kita tempuh. Tapi ingat, perbuatan seperti ini ketika dibiarkan, maka dia akan menjalar, dia akan menular. Sebagaimana penyakit menular itu, ketika pelakunya tidak diisolasi, maka dia bisa menular kepada yang lain. Begitu juga ya penyakit konsumsi narkoba atau konsumsi minuman keras ini. Yang kedua, kata Rasulullah, siapa itu kelompok yang dia tidak atau sudah diharamkan baginya masuk ke dalam surga, atau minimal dia bisa tercegah, tidak bisa masuk surga langsung, tapi harus disiksa dulu di neraka.
Meskipun dia banyak beribadah. Siapa itu al-aq? Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah tabaraka wa ta'ala dalam banyak ayatnya mengingatkan kita, ya bahkan Allah menggandeng perintah untuk beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Misalnya di antaranya firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, Allah telah memerintahkan kalian wahai seluruh manusia agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah, ya, tidak melakukan kesyirikan. Hendaknya kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Dan setelah itu kata Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Belakangan ini kita diramaikan dengan berita-berita, ya bahkan ada anak yang tega menyerahkan orang tuanya ke pantai jumbo, ya. Itu kan yang termonitor, ya. Meskipun itu mungkin di Pulau Jawa, tetapi kalau kita lihat di lapangan, banyak juga kejadian-kejadian seperti itu. Orang-orang yang terkadang karena hanya memikirkan prestasi bisnisnya, prestasi kerjanya, tapi rela untuk apa? Durhaka kepada orang tuanya. Termasuk kebiasaan sebahagian, terutama pengantin-pengantin muda, mohon maaf, yang karena hanya mengejar pekerjaan. Ketika anaknya sudah lahir, anaknya ini di mana dia titipkan? Dititipkannya sama orang tua. Subhanallah. Sudah capek orang tuanya membesarkan dia. Seharusnya ketika dia sudah besar, dia sudah bekerja, dia harusnya berbakti kepada orang tuanya. Tapi apa yang dilakukan sebagian anak? Dia sudah buat capek orang tuanya ketika dia kecil, ketika dia sudah besar, orang tuanya direpotkan dengan anaknya. Nak dari anaknya. Sebagian mengatakan orang tua saya terima kok. Itu sifat orang tua. Orang tua selalu menutupi kesulitannya. Tapi sebagai anak-anaknya kita paham. Apalagi kalau bekerja dua pihak itu sampai mengorbankan orang tua. Carilah tempat-tempat yang memang bisa mendidiknya. Kalau memang tidak percaya cukup satu pihak. Jangan lagi korbankan orang tua. Jangan lagi dibebankan orang tua tersebut. Maka tidak jarang sebagian orang kita melihat gaji tambah besar. Tetapi kok tidak ada keberkahan dalam keluarga. Rumah tambah besar, kendaraan bertambah mewah, tapi kehidupan kok kayaknya tidak semakin bahagia. Berbeda dengan kehidupan orang-orang tua kita dulu. Bahkan mesin pompa air pun tidak ada, tapi kehidupan mereka begitu bahagia. Berapa banyak sekarang fasilitas-fasilitas keluarga begitu lengkap. Semuanya tinggal menggerakkan dengan ujung jari. Tetapi terkadang kebahagiaan itu tidak hadir, tidak dinikmati. Bisa saja salah satu penyebabnya apa? Durhakanya orang tersebut kepada kedua orang tuanya. Tidak peduli dengan kondisi orang tuanya. Berapa banyak kadang-kadang pasien-pasien kita lihat tidak punya pendamping. Atau kalaupun didampingi oleh orang-orang yang jauh, yang seharusnya mana anak-anak yang sudah dia besarkan. Padahal berbakti kepada orang tua itu adalah di antara pintu terbesar untuk kita mendapatkan kesempatan masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan seorang pernah mendatangi Ibnu Abbas, dan orang ini pernah melakukan pembunuhan. Dia sangat takut dengan ancaman Allah, dengan dosa pembunuhan yang telah dia lakukan. Maka dia meminta pendapat Ibnu Abbas, bagaimana cara dia bertaubat. Maka Ibnu Abbas bertanya kepadanya, apakah orang tua kamu masih hidup? Kata dia, iya. Maka kata Ibnu Abbas, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Dosa yang besar pun itu bisa dihapuskan oleh Allah ketika kita mau berbakti kepada kedua orang tua. Artinya apa? Begitu besar pahala bagi orang yang mau berbakti kepada orang tuanya. Apalagi ketika orang tua itu sudah uzur, sudah tua renta. Terkadang memang dia rewel. Sebagaimana kita dulu rewel waktu kecil. Karena kadang orang begitu usianya sudah menginjak 60-70 tahun, ya, timbul sifat-sifat kekanak-kanakannya. Kita harus sabar. Sabar itu adalah salah satu peluang di mana Allah sebenarnya sedang membukakan pintu terbesar bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai sholat kita, sedekah kita, umroh kita, haji kita, berbagai macam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terhalangi pahalanya, terhalangi untuk masuk ke dalam surga
karena kedurhakaan yang dilakukan oleh orang tersebut kepada kedua orang tuanya. Minimal kita tidak lupa untuk mendoakannya, termasuk orang-orang yang orang tuanya sudah lagi tiada. Tidak ada kata berhenti untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan tunggu panggil orang lain untuk mendoakan orang tua. Mana lisan kita, mana waktu kita untuk kita mau berdoa, meminta bantuan kepada Allah agar dimudahkan urusan orang tua kita, diampuni dosa-dosanya. Yang ini insya Allah menjadi salah satu ciri anak yang soleh, adalah anak yang senantiasa berbakti, membantu, dan juga tidak lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya. Dan kelompok yang ketiga, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah haramkan baginya surga. Artinya apa? Dia bisa tertunda masuk surga adalah ad-dayyuth. Siapa itu ad-dayyuth? Rasul SAW mengatakan alladzi yukirru fi ahlihi al-khabath. Dayyuth adalah orang-orang yang membiarkan kemaksiatan terjadi di tengah-tengah keluarganya, terjadi di bawah tanggung jawabnya. Nah, sebagian ulama kita ini ada yang mengartikan cukup lebar, seorang pemimpin, baik dia pemimpin negara, pemimpin provinsi, pemimpin kabupaten, ketika dia tahu ada kemaksiatan dan seharusnya dia bisa menyelesaikannya, tapi dia biarkan. Sebagian ulama kita memasukkan juga ini masuk kelompok dayyuth, orang yang bisa terhalang masuk ke dalam surga. Skup lebih kecil adalah keluarga. Ya, dia sebagai orang tua atau sebagai suami yang membiarkan adanya kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah keluarganya. Baik kejahatan-kejahatan tadi narkoba, ya, atau tidak berbakti kepada orang tua, atau kejahatan-kejahatan maksiat. Para ulama kita mengatakan banyak bentuk kemaksiatan yang terkadang dibiarkan oleh orang tua atau oleh suami, ya, terhadap istrinya. Apalagi sekarang di zaman sosial media, berapa banyak para orang tua, para suami yang absen untuk melihat, mengecek sosial media istrinya, sosial media anaknya. Karena zaman sekarang untuk berbuat maksiat, untuk jalan-jalan tidak harus keluar rumah. Ada sebagian orang kan begitu. Kalau dulu ada orang tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana, mungkin kita bilang aneh. Tapi sekarang tidak heran. Dia tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Kenapa? Karena dia berselancar di sosial medianya. Sebagian suami membiarkan istrinya pamer kecantikan. Sebagian bapak membiarkan anak-anaknya termasuk anak perempuannya pamer kecantikan di sosial media. Begitu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dia berteriak, kenapa terjadi seperti ini? Padahal dia lupa, dia tidak peduli dengan kondisi kemaksiatan yang terjadi di tengah keluarganya, termasuk tidak mau peduli dengan sosial media istri atau anaknya. Bukankah salah satu penyebab terjadinya kemaksiatan, terutama pada saat sekarang ini, adalah interaksi di sosial media? Berapa banyak perselingkuhan, berapa banyak kejahatan seksual? Salah satu penyebabnya apa? Karena ada orang-orang tertentu yang obral kecantikan, obral aurat di mana? Di sosial medianya. Dan itu akan menjadi konsumsi terutama oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka sebagai suami, sebagai orang tua, hendaknya kita tidak absen untuk memperhatikan, mengingatkan, bahkan mengecek sosial media orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Jangan sampai kita rajin sholat ke masjid, kita umrah berulang-ulang, kita banyak sedekah, tapi begitu kita menghadap Allah, Allah tunda masuknya kita ke dalam surga. Kenapa? Karena ada orang yang di bawah tanggung jawab kita ternyata hanyut dengan kemaksiatan. Dan juga para ulama kita mengatakan dayyuth ini dia memiliki 3 kerusakan minimal. Yang pertama, kerusakan pada dirinya, karena dia akan diharamkan atau minimal tercegah masuk ke dalam surga. Yang kedua, dia menghilangkan status kelaki-lakiannya. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Seorang suami, perempuan adalah istrinya. Bagi seorang bapak, anak perempuan, anak-anaknya adalah juga anaknya, tanggung jawab dia. Maka jangan hanya berpikir hanya untuk memikirkan kesehatan fisik saja, tetapi statusnya terabaikan.
Ini yang kedua. Dan yang ketiga, orang yang dayuth ini adalah di antara orang yang menyebabkan kerusakan yang terjadi di tengah masyarakat. Berapa banyak anak-anak yang terlibat narkoba, terlibat pergaulan bebas. Berapa banyak perselingkuhan terjadi, di antara penyebabnya karena seorang bapak atau seorang suami absen untuk mendidik atau untuk mengawasi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menguatkan kita untuk terus melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan juga menguatkan kita untuk bisa meninggalkan berbagai macam maksiat, dan juga menjadikan kita sadar dengan tanggung jawab kita. Karena memang hidup ini adalah tanggung jawab, dan kita semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah tabaraka wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma taqabbal syuhada'ahum washfi mardahum. Allahumma a'idil masjidal aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma alaika bil yahudi wa man awanahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu a'tadilu wastaqimu sawwu sufufakum. Mari kita luruskan shaf rapat dan rapat. Astagfirullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله خثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله. استغفر الله.